Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fathia Rahman. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam dari kelas E dengan NIM 2410201098. Saya akan memaparkan materi tentang kebijakan pendidikan Islam dalam perspektif antropologi dan sosiologi. Kebijakan pendidikan Islam tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial dan juga budaya masyarakat tempat diterapkan. Perspektif antropologi dan sosiologi menawarkan lensa kritis untuk menganalisis dan bagaimana kebijakan-kebijakan ini dibentuk, dipraktikkan, dan mempengaruhi masyarakat, serta bagaimana masyarakat juga turut membentuk kebijakan tersebut. Nah, yang pertama ialah analisis kebijakan pendidikan berbasis sosial budaya. Analisis kebijakan pendidikan berbasis sosial budaya menggunakan teori struktural fungsional atau teori konflik dalam sosiologi, serta konsep enkulturasi dan relativisme budaya dalam antropologi. Kebijakan pendidikan Islam berfungsi sebagai salah satu institusi sosial yang bertugas untuk melestarikan dan mentransfer nilai-nilai pengetahuan dan juga norma Islam kepada generasi berikutnya. Namun, kebijakan ini terlalu berinteraksi dan terkadang konflik dengan nilai-nilai budaya lokal seperti adat istiadat ataupun beberapa suku lainnya, serta perubahan sosial global. Selanjutnya ada beberapa dasar teori. Yang pertama ialah struktur fungsionalisme atau sosiologi. Pendidikan dilihat sebagai subsistem yang berkontribusi pada stabilitas dan kesinambungan masyarakat dengan menyediakan sosialisasi dan seleksi peran. Selanjutnya ada enkulturasi atau antropologi. Proses di mana individu belajar dan menginternalisasikan budayanya. Kebijakan pendidikan harus memperhatikan proses ini karena bertujuan agar lebih efektif. Contohnya ketika kebijakan kurikulum pendidikan agama yang memasukkan muatan lokal seperti seni batik di Jawa atau tenun yang ada di Sumatera ke dalam pelajaran fikih atau sejarah kebudayaan Islam, bahwa pendidikan Islam tidak tercabut dari akar budaya setempat sehingga materi yang diajarkan lebih relevan dan mudah untuk dapat diterima. Yang kedua, ada regulasi dan tantangan kebijakan pendidikan Islam. Regulasi kebijakan pendidikan Islam seringkali berada di persimpangan antara otoritas negara dan juga otonomi lembaga pendidikan, seperti pesantren atau madrasah swasta. Tantangan utamanya muncul dari adanya pluralitas sosial, yakni keberagaman etnis, mazhab, dan juga pandangan terhadap keagamaan, dan perubahan sosial yang cepat seperti digitalisasi dan globalisasi. Tantangan ini sering memicu perdebatan mengenai otoritas keagamaan dan relevansi kurikulum. Contohnya ketika peraturan pemerintah mengenai akreditasi madrasah yang bertujuan untuk menstandarisasi mutu. Tantangannya adalah bagaimana aturan ini diterapkan pada pesantren tradisional yang memiliki sistem pendidikan dan kurikulum yang unik, seperti pengajian kitab kuning tanpa menghilangkan ciri khas dan keotentikannya. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang solusi berbasis antropologi dan sosiologi untuk pendidikan Islam. Perspektif antropologi dan sosiologi ini tidak hanya digunakan untuk analisis, tetapi untuk merumuskan solusi inovatif terhadap masalah pendidikan Islam. Pendekatan ini memastikan bahwa solusi ini dapat ditawarkan berakar pada realitas sosial dan sensitif terhadap konteks budaya. Yang pertama ialah pendekatan sosiologis dalam menyelesaikan masalah pendidikan. Pendekatan sosiologi mengarahkan fokus pada interaksi sosial dan struktur kekuasaan dalam lembaga pendidikan. Solusi sosiologis ini seringkali menggunakan teori interaksionisme simbolik untuk memahami bahwa yang dilekatkan oleh siswa dan guru pada proses belajar atau teori modal sosial untuk memperkuat kerjasama di sekolah. Masalah ini putus di sekolah atau kekerasan di sekolah dapat diselesaikan dengan memperbaiki iklim sekolah atau lingkungan sosial dan memperkuat keterlibatan komunitas. Contoh penerapannya ketika penerapan program sekolah ramah anak di madrasah. Secara sosiologis, ini adalah solusi untuk mengatasi masalah kedisiplinan dan kekerasan dengan mengubah struktur hubungan kekuasaan dari otoriter menjadi partisipatif antara guru dan juga siswa, sehingga dapat meningkatkan modal sosial, yakni kepercayaan dan norma respek di lingkungan sekolah. Yang kedua ialah implementasi konsep antropologi dalam inovasi pendidikan Islam. Konsep antropologi ini berfokus pada pemahaman mendalam terhadap praktik budaya, nilai-nilai, dan pandangan dunia masyarakat.
Inovasi pendidikan Islam dapat dilakukan melalui etnografi atau penelitian lapangan mendalam untuk memetakan kebutuhan spesifik komunitas dan memastikan bahwa inovasi tersebut cocok untuk secara budaya. Konsep relativisme budaya sangat penting agar inovasi ini tidak hanya memaksa model dari luar yang asli. Mungkin hanya itu pemaparan singkat dari saya. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.